Halo semuanya, perkenalkan saya Yulia Syarifah dengan NIM 2302020034, kelas A2 Informatika semester 3, mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Baiklah, di video ini saya akan membahas proyek tentang menghitung jumlah instruksi CPU dan desain hierarki memori. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan sederhana, tapi sebelum itu saya akan memberikan informasi sedikit tentang laptop yang saya gunakan. Jadi, ini laptop yang saya gunakan menggunakan Microsoft Windows 10 dan Lenovo Yoga 714 YSK dengan iCore 7 pengeluaran 2018 dan ini informasi lainnya. Bisa dilihat. Yuk kita mulai dengan mengerjakan nomor 1, menghitung CPU-nya. Kita lanjut ke menu Text Manager ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Syarifah dari kelas A2 Informatika semester 3 dengan NIM 2302020034, mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Jadi, di sini saya akan membahas tentang sistem multiprosesor dan bagaimana cara memaksimalkan kinerjanya. Kita bakal ngomongin tentang bagaimana core-core di CPU bekerja, bagaimana distribusi beban kerja bisa mempengaruhi performa, dan beberapa teknik penting yang bisa membuat sistem kita jadi lebih cepat. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Jadi di pertanyaan pertama tuh kita ada soal apa penyebab ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor. Nah, salah satu penyebab ketidakefisienan penggunaan core adalah ketidakseimbangan beban kerja. Jika beban kerja tidak didistribusikan dengan baik, beberapa core bisa terbiarkan kosong atau tidak bekerja maksimal sementara core lainnya terlalu sibuk. Nah, aku akan jelasin secara teori singkatnya ya. Ketidakseimbangan beban kerja bikin core di komputer nggak semuanya bekerja dengan baik. Ada yang terlalu sibuk dan ada yang malah santai banget. Nah, untuk itu, saya akan tunjukkan text manager. Jadi, ini dia text manajernya. Kita buka performance-nya ya. Nah, kita bisa lihat di sini, core ini hampir nggak bekerja, sementara yang ini sibuk banget. Contoh ketidakseimbangan beban kerja. Nah, ini dia. Oke, next kita lanjut ke soal yang kedua. Saya jelaskan peran text scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Jawabannya, text scheduling bertanggung jawab untuk mendistribusikan tugas ke berbagai core. Jika tugas dibagi dengan benar, maka semua core dapat bekerja secara optimal meningkatkan performa sistem. Text scheduling tuh penting banget buat bagi tugas ke core, biar semuanya kerja bareng. Kalau efisien, performa komputer makin optimal. Nah, saya akan tunjukkan contohnya langsung. Kita buka aplikasi yang berat, mungkin seperti Canva atau Photoshop. Nah, ini jadi kita buka aplikasi Canva-nya ya. Nanti setelah kita buka aplikasi Canva, terus kita buka Photoshop, kita akan lihat apa yang terjadi dengan text manager kita. Nah, setelah membuka aplikasi Canva tadi, kita coba buka aplikasi Photoshop dan kita bakalan lihat apa yang terjadi dengan text manajernya. Nah, ini dia. Sekarang aplikasi ini membagi beban ke beberapa core. Lihat core-core ini bekerja barengan. Ini yang disebut dengan text scheduling. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan share memory dibandingkan dengan distribute memory dalam sistem ini? Share memory kelebihannya akses lebih cepat. Semua core di dalam sistem memiliki akses langsung ke memori yang sama yang membuat pertukaran data antar core lebih cepat. Sederhana,
Implementasi lebih mudah karena data bisa langsung dibaca oleh semua core tanpa memerlukan komunikasi jaringan, dan kekurangannya potensi memori. Jika terlalu banyak core mengakses memori bersama secara bersamaan, bisa menjadi kemacetan, bottleneck, atau penurunan performa. Skabilitas terbatas dalam sistem yang sangat besar, efisien bisa menurun karena akses memori bersama menjadi lebih rumit dan lebih lambat. Sedangkan distribute memori, kelebihannya skabilitas tinggi karena setiap node dan core memiliki memori lokalnya sendiri. Sistem dapat dengan mudah diperluas ke ribuan node tanpa masalah besar. Terkait dengan kapasitas memori, tidak ada kontensi memori. Setiap mode bekerja dengan memori lokalnya, sehingga tidak ada masalah jika banyak proses mengakses memori pada saat yang lama. Kekurangannya kompleksitas komunikasi, data harus dipindahkan antar node yang memerlukan komunikasi lebih lambat, terutama jika menggunakan jaringan. Pengelolaan memori lebih rumit, tiap node bertanggung jawab untuk memori lokalnya dan data perlu disinkronisasi dengan mode lain jika diperlukan. Nah, jadi aku bakalan jelasin dengan kalian ya. Share memori itu kayak kerja bareng di satu meja, semua orang bisa ambil barang di meja yang sama, tapi kalau banyak yang ambil barang bakal macet. Sedangkan distribute memori itu kayak tiap orang punya meja sendiri, nggak macet, tapi kalau mau ambil barang dari meja orang lain jadi lambat. Nah, jadi kita buka Text Manager untuk share memori ya. Kita masuk ke tab performance CPU-nya. Di sini semua core CPU berbagi data di memori yang sama. Itu sebabnya core-core ini bisa bekerja bareng. Nah, aku bakalan tunjukin gambarnya, gambar sederhana dari penjelasan tadi. Nah, ini dia contoh distribute memory dan share memory. Di distribute memory itu core-core ini punya memori masing-masing, jadi nggak rebutan. Tapi untuk berbagi data mereka harus kirim pesan. Nah, ulang guys, 1, 2, 3. Nah, jadi ini contoh proses paralelnya. Kalau memori tiap core terpisah, ini mereka nggak bisa langsung berbagi data, mereka harus kirim pesan ke core lainnya. Misal, jalankan yang menunjukkan kerja paralel seperti simulasi kalkulasi. Nah, ini gambarnya share memory. Gambar panah antar core menunjukkan proses kirim pesan. Nih. Nah, di contoh ini, distribute memory core-core ini punya masing-masing, jadi nggak rebutan. Tapi untuk berbagi data mereka harus kirim pesan. Oke, ini soal terakhir nomor 4. Jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda menambahkan jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Nah, jadi di pilihan 1 menambahkan jumlah core. Keuntungannya, menambahkan jumlah core memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak proses secara paralel, cocok untuk aplikasi atau simulasi mendukung multithreading, atau pemrosesan paralel. Contohnya, aplikasi yang diuntungkan rendering video, simulasi ilmiah, atau server aplikasi. Dan di sini ada kekurangan, jika aplikasi tidak mendukung multithreading, core tambahan akan menganggur. Dan yang kedua, menambah core juga membutuhkan lebih banyak daya listrik dan sistem bandingan yang baik. Nah, di pilihan kedua kita bisa meningkatkan kecepatan clock. Keuntungannya, kecepatan clock yang lebih tinggi berarti setiap core dapat menyelesaikan tugas lebih cepat. Nah, terus cocok untuk aplikasi yang hanya memanfaatkan satu atau beberapa core single thread seperti aplikasi lama atau sederhana. Dan yang ketiga, mengurangi latensi waktu tunggu dalam proses yang berurutan. Kekurangannya,
Clock speed yang terlalu tinggi bisa menghasilkan lebih banyak panas, membutuhkan pendinginan yang lebih cepat, tidak meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas paralel. Rekomendasi dan analisis komprehensifnya. Jika simulasi mendukung pemrosesan paralel, seperti simulasi ilmiah di soal ini, lebih banyak menambah jumlah core karena simulasi seperti ini sering dirancang untuk memanfaatkan banyak core. Menambah core akan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, terutama untuk simulasi yang kompleks. Jika simulasi tidak mendukung multithreading, meningkatkan kecepatan clock adalah pilihan yang lebih baik karena aplikasi tersebut hanya bergantung pada kinerja core tunggal. Keseimbangan, kombinasi keduanya adalah solusi ideal, tetapi jika anggaran terbatas, fokus pada menambah core lebih relevan untuk simulasi ilmiah yang disebut di studi kasus. Nah, aku akan jelasin secara teori dengan kalian. Menambahkan core itu seperti nambah orang buat kerja bareng. Sementara untuk meningkatkan clock speed itu kayak bikin satu orang kerja lebih cepat. Nah, jadi aku bakalan kasih bahasa sederhana dari menambah jumlah core dan meningkatkan kecepatan clock speed-nya. Jadi nambah jumlah core tuh kalau kita nambah core itu kayak nambah orang buat ngerjain tugas bareng. Misalnya, kalau ada 3 orang, mereka bisa bagi tugas jadi lebih cepat selesai. Sedangkan kalau meningkatkan kecepatan clock speed, itu kayak gimana ya? Tapi kalau kita cuma punya satu orang, kita bikin orang itu kerja lebih cepat. Itu yang disebut meningkatkan clock speed. Misalnya, dia bisa kerjain tugas yang biasanya 10 menit jadi cuma 5 menit. Oke. Nah, jadi memahami text scheduling, jenis memori, dan pilihan antara menambah core atau meningkatkan clock speed bisa membantu kita memilih cara terbaik untuk meningkatkan performa komputer. Setiap opsi punya kelebihan dan kekurangannya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Baiklah, sekian dari video penjelasan dan jawaban dari kuis yang sudah saya kerjakan. Jika ada kekurangan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, saya mohon maaf. Maka dari itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.